Oke, jadi eh, selamat malam ya teman-teman semuanya. Ya, sebelumnya aku ingin perkenalan diri dulu. Nama kakak tuh Kak Alif ya. Kan boleh panggil Mister, boleh panggil kakak itu ya. Terserah kalian aja. Nah, karena hari ini adalah hari pertama kita di Python ya, teman-teman ya. Jadi aku disclaimer dulu, jangan pusing, oke? Kalau ada pertanyaan langsung tanyain aja. Boleh kalian chat aku, boleh di grup, ya itu terserah sih. Pokoknya kalau bingung langsung tanyain aja. Ya, jangan pusing kalau belajar tuh kita happy happy aja. Oke. Oh ya, karena hari ini hari pertama kita kenalan dulu nih kan di sini juga ada mungkin kalau kakak sih ada beberapa teman-teman yang udah dari di Roblox ya. Di sini ada yang di Roblox juga ada beberapa. Oh ya, it's okay, nggak apa-apa. Baru mulai kok. Nah, jadi kita kenalan dulu ya. Teman-temannya kan boleh ya kayak biasa lah ngasih tahu nama kalian, terus umur kalian berapa, sama alasan kenapa masuk Python tuh apa gitu. Oh. Oke, kira-kira siapa yang mau kenalan dulu buat first? Boleh, nggak usah malu-malu ya guys, kita belajar mau bercanda aja. Kira-kira siapa yang mau kenalan dulu? Jadi sebutin aja nama kalian, umur kalian, mungkin kalau kota boleh, kota kalian di mana ya. Terus alasan kenapa sih bisa join ke Python tuh kenapa? Oke, ayo di on cam ya Afkar, Mahes, Natali, Alfi, Fandi, sama Akmal. Kalau first time kita on cam dulu. Nah, gitu dong. Aku tuh jarang liat muka kalian soalnya. Oke. Ketemu lagi kita Natali, Afkar ya, sama Alfi. Oke, em, siapa yang mau kenalan dulu? Gak usah malu-malu guys, langsung aja on cam. On cam, on mic aja. Siapa? Aku absen dulu kali ya. Oh gitu. Masuk semua nggak sih? Hmm. Dia masuk nggak? Dia Nuha Sumaya. Ada nggak? Hadir, Kak. Oh kamu. Oke boleh kenalan dulu. Aku absen dulu. Sebutin aja nama kamu, panggilannya siapa, terus dari mana asalnya, sama kenapa sih masuk Python gitu. Oke, silakan dia. Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama aku Dian Hasmaya. Kalian bisa panggil aku Nuha. Aku dari Jakarta. Alasan aku masuk Python ini karena aku mau lanjutin kelas aku yang dulu dan itu kelasnya menarik banget. Jadi aku lanjut aja. Oke, dulu dari Roblox ya? Iya, Oke. Siapa dulu tutornya? Kak Isar. Oh, Isar the Sky ya? Iya, Oke. Oke, thank you Nuha. Terus, wait, aku dari sini ya. Siapa lagi ya? Akmal ada nggak Akmal? Oke, Akmal boleh kasih tahu ke teman-temannya nama, eh, terus usia, kota mana, sama kenapa sih masuk Python gitu. Mana Akmal teh? Oh iya. kenalan dulu sama dari mana? Setelah perkenalan. Iya, kenalan dulu. Selamat malam. Oke, Akmal. Perkenalkan, nama saya Akmal, Ya, umur Siap. berapa Akmal? 14 tahun. Oh, udah SMP ya berarti ya? Iya nggak sih? Ya, Dari kota mana kamu? dari kota Garut. Oh, dari Garut. Kenapa mau masuk Python kira-kira? Kenapa ada? Coba mau tahu aja. Mau tahu aja sih. Mau tahu aja. Sebelumnya pernah ikut kelas nggak? Belum, Atau berarti ini baru ya? Baru pertama ya masuk Python ya? Oke. Udah pernah belajar Python belum sebelumnya? belum. Belum. Oke, nggak apa-apa.
dari nol kok. Oke, thank you ya, Akmal ya. Oke, coba selanjutnya siapa ya? Alfi mana Alfi? Dah, Kak, ayo. Oke, nama saya Alfi, saya dari Kota Bogor, usia 11 tahun. kenapa Kenapa masuk masuk Python? Python? Karena nggak tahu sih Kak. Karena apa yang masuk Python aja? Oh gitu, bukan karena aku suruh. Enggak Kak. Oh ya udah bagus. Oke, thank you Alfi. Oke, Alfi udah terus. Afkar deh, Afkar mana Afkar? Ayo, Afkar. Perkenalkan, nama saya Afkar, umur 10 tahun. Ya, terus kenapa masuk Python? Dari kota Bandung, saya suka. Suka? Pernah pernah belajar sih nggak sih Afkar Python? Belum. Oh belum. Oke, thank you Afkar. Terus coba Muhammad Afandi mana? Ada nggak? Ya. Oh ada ya. Oke. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afandi Manjid Ismail, panggil saja Afan. Umur saya 12 tahun, dari kota Sampang, alasan alasan saya eh, apa tuh? Oh ya, Itu Python. alasan saya masuk kelas karena saya ingin membuat membuat game atau ya animasi juga. Oke, Avandi. Sebelumnya Avandi pernah ini nggak main di ini Python mungkin? Masih belum. Masih belum. Oke, kalau gitu. Oke, thank you ya, Avandi. Ya. Oke, terus aku pengen coba Srivania Olivia. Boleh kenalan dulu. Baik, Kak. Hai, hai, halo semuanya. Perkenalkan, aku Sri Fania Olivia Prilia Batubara, biasanya dipanggil Fania aja. Aku berasal dari kota Jakarta, khususnya Jakarta Timur, dan aku berusia 14 tahun. Nah, kemudian alasan aku untuk bergabung ke kelas Python yang pertama itu karena saya melihat teman saya mengikuti coding, kemudian saya tertarik. Dan juga orang tua dan saudara saya merekomendasikan saya untuk bergabungnya ke Python. Gitu aja, terima kasih. Oke, thank you Olivia. Oke, oke. Sebelumnya udah pernah main di Python belum kamu? Aku lihat-lihat dikit aja sih, Kak, di YouTube. Oh, di YouTube. Oke, oke. Oke, good ya, Olivia. Oke, coba selanjutnya Natali. Natali. Halo semuanya, namaku Natali dan aku berasal dari Kota Malang dan usiaku 11 tahun. Alasan aku join ke Python itu karena pengen coba-coba aja sih. Pengen coba. Oke, Natali. Berarti belum pernah ini ya, Natali ya, di Python ya? Oke, sebenarnya hampir mirip sih kayak di Roblox kemarin kita. Sama aja kok. Oke, oke, thank you. Siapa lagi yang belum nih? Mahes, Mahes. Boleh Mahes, Halo, nama silakan. saya ya. Halo, nama saya Mahes, saya 13 tahun dan dari Kota Bandung. Ya, kenapa mau masuk, alasan masuk Python tuh apa, Mahes? Bosan. Bosen? Iya. Bosen kenapa tuh? Kira-kira? Habis aku berhenti pelajar dua, aku nggak ada hal yang bisa lakukan. Oh, gitu. Jadi lanjut ke Python gitu. Mau nyoba. Iya, Udah pernah ini belum ngoding Python belum sebelumnya? belum. Tapi Oh, aku belum. kedua. Oh, baru lu berarti sebelumnya di Roblox ya? Tapi terakhir kali aku ngakon dua tuh kayak 6 bulan tahun. 6 bulan lalu. Oh, 6 bulan lalu. Oke. Iya, sebenarnya sama sih kayak pemrograman lu. Justru Lua itu asalnya ya dari Python sih sebenarnya. Oke, thank you. Mahes, good job. Dan terakhir nih, Amnaya. Coba Amnaya. Mana Amnaya?
Boleh kenalan dulu. Hai, namaku Amnaya, umurku 12 tahun. Aku bergabung di Python karena penasaran. Oh, karena penasaran. Oke, Amnya tutornya ini ya, Kak siapa? Aku lupa. Oh ya, Kak Shoda Kansa ya kamu ya. Ya kan? Amna ya. Oke, oke. Berarti udah semuanya, ada yang belum? Udah ya? Oke, kalau gitu. Udah, kenalannya udah gitu aja ya. Nggak usah banyak-banyak, nanti kelamaan. Udah, kita lanjut. Oh iya, iya. Dibuka dulu guys course-nya. Seperti biasa. Ntar dulu, aku kirimin dulu. Nah, ini nih, course. Kalau minta dikirim password Akmal, oke boleh Akmal. Akmal. Mana Akmal? Akmal, 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 Akmal. Oh ini dia. Oke, itu Akmal ya, username sama passwordnya. Oke. Ada yang lupa nggak passwordnya yang lain? Kalau lupa, kasih tahu aja. Ya. Jadi dibuka dulu course-nya. Karena mungkin kalau yang sebelumnya di sini mungkin ada beberapa dari Roblox ya. Jadi kita udah mungkin nggak pakai aplikasi selanjutnya ya, atau aplikasi ini. Nuha, ya? Nuha, Nuha. Oh iya, ini Nuha. Oke, itu Nuha. Ada lagi? Nggak ada. Kalau lupa username passwordnya kabarin aja ya. Kasih tahu, kasih tahu. Oke, aku mau introduction dulu nih mengenai kalian boleh buka course ya nanti kita di Python Basic ini teman-teman. Masih pengenalan dulu aja sih biar kalian nggak pusing. Nah, hari ini kita perkenalan dulu nih tentang bahasa pemrograman Python ya, teman-teman ya. Oke. Ini apa nih? Nah, mengapa kita memprogram dengan Python? Nah, sebenarnya kalau kita ngomongin pemrograman itu ada banyak banget kan bahasa-bahasanya ya teman-teman ya. Jadi nggak cuma Python aja. Ada C++, ada Java, ada C Sharp, terus juga ada kalau di website atau JavaScript, kalau di Android itu ada Kotlin ya. Dan belum lagi kita ngomongin tentang framework. Jadi pemrograman itu adalah basicnya, dasarnya gitu kan. Sama kayak Inggris, bahasa Inggris juga kan basicnya ya kan. Tapi ada lagi nggak terusannya? Ya ada gitu kan. Kayak bahasa Inggris mungkin dari Amerika Latin atau mungkin yang lain kan ada yang berbeda kan. Nah, di bahasa pemrograman itu sebenarnya sama gitu. Jadi kita belajar bahasa pemrograman tuh sebenarnya dari yang satu ke yang lain tuh sebenarnya sama strukturalnya gitu kan, sama-sama ngomongin tipe data, sama-sama ngomongin looping, if else itu sama, cuma yang membedakan ya namanya bahasanya gitu kan. Ya sama kayak kalian belajar bahasa Indonesia, Inggris, itu sama gitu kan, ngomongin ada kayak subjek, predikat, objek, terus ada imbuhan kayak verb ing ya kan kalau di Inggris, sebenarnya sama ya kan, semua bahasa itu sebenarnya strukturnya sama, subjek, predikat, objek. Nah, di Python itu pun juga sama. Antara Python, C++, C Sharp, dan lain-lain. Gitu. Cuman yang membedakan adalah bahasanya aja. Nah, kenapa sih kita memilih Python? Alasannya adalah karena Python itu adalah eh, paling mudah untuk dipahamin daripada bahasa pemrograman yang lain. Sama kayak kemarin mungkin ada beberapa teman-teman di sini yang main Roblox ya. Roblox itu kan pakai bahasa Lua. Sebenarnya sama, hampir sama dengan Python gitu. Jadi mungkin yang dari Roblox ke sini nggak terlalu kaget ya. Jadi emang sama. Nah, oke. Python itu juga salah satu bahasa yang paling banyak dipakai tuh di ini. Nah, kalian bisa lihat di sini ada Python, ada C++, Java yang tadi aku udah sebutin tadi ya. Nah, jadi sebenarnya kalau kalian lihat mungkin ya di jenjang SMP, SMA itu rata-rata emang Python. Kenapa? Karena yang tadi aku bilang, karena Python itu bahasa yang simple, yang mudah untuk kalian pahamin. Gitu. Nah, mengapa kita memprogram dengan Python ya? Ada banyak produk-produk ya yang ditulis dengan bahasa pemrograman Python ini. Jadi kayak contoh Google.
Nah, sekarang kalian pakai Google pun juga itu basically adalah dari Python. Facebook, Instagram, YouTube, ya kan? Itu juga basicnya dari bahasa pemrograman Python, teman-teman. Game-game juga sama, ya. Di sini contoh ada beberapa game ya, The Sims 4 ya, dan lain-lain sebagainya. Ini juga pakai bahasanya bahasa Python. Tapi nggak cuma Python doang sebenarnya ya. Kalian membuat satu aplikasi itu nggak cuma satu bahasa doang sebenarnya. Itu ada beberapa banyak bahasa. Cuman di antara dari beberapa bahasa tersebut salah satunya yang ini Python digunain. Gitu. Kalau kalian bikin website bisa pakai Python ya bisa untuk sebagai back-end-nya gitu kan. Nah, kita ngomongin ini deh. Jadi kita udah ngomongin tentang Python-Pythonnya nih. Sekarang kita coba ngomongin tentang orientasi teoritis. Ini terlalu ribet kata-katanya. Ini aja deh. Kita langsung ngomongin tentang algoritma. Kira-kira dari sini teman-teman semua. Ada yang tahu nggak algoritma itu apa sih? Ada yang tahu nggak algoritma? Mungkin ada yang pernah dengar nggak algoritma di sini? Ada yang tahu algoritma? Baru ya? Baru denger ya? Oke, algoritma nih. Algoritma itu adalah sebuah urutan atau tindakan untuk meraih sebuah tujuan. Simpelnya gini. Contoh, algoritma di dunia nyata itu apa sih? Simpelnya ada, kalian pernah makan mie ya? Oh, pernah dengar tapi lupa. Oke. Contohnya algoritma itu adalah mie. Kita punya mie nih, misalkan ya. Di dalam bungkus mie itu ada urutan tata cara pakainya kan. Misalkan kayak rebus dulu airnya ya kan. Berapa menit tuh? 3 menit ya kan. Terus habis itu siapin mangkok, siapin bumbu ya kan. Terus disajikan. Nah, itu termasuk dari yang namanya algoritma. Jadi ritma itu kan dari algo itu dikatain dari ambil kata ritma. Ritma itu kan artinya ritme, ya kan? Ritme berarti kan urutan, ya kan? Nah, urutannya apa? Ya, itu tadi kayak contoh mie. Bikin mie ada urutannya ada siapin dulu air rebusannya berapa mili misalkan, terus dipanasin, terus baru dicelupin mie-nya, ya kan? Terus baru disiapin bumbunya, baru disajikan. Nah, benar nggak arti dari algoritma ini? Benar kan? Sebuah urutan atau sebuah tindakan, ya, urutan dari tindakan untuk meraih sebuah tujuan. Kita membuat sebuah mie diambil dari sebuah urutan yang dimana urutannya itu yang tadi aku udah bilang, rebus airnya, masukin mie-nya, ya kan? Itu urutan. Dan dari apa? Dari sebuah tindakan. Tindakannya apa tadi? Kita nyiapin dulu airnya. Kita buka dulu mic-nya. Kita masukin dulu ke panci yang udah dipanasin tadi. Nah, itu kan ada sebuah tindakan. Ya kan? Untuk apa? Untuk tujuan. Tujuannya apa? Ya dimakan. Masa rebus mie dibuang? Ya kan? Nggak mungkin dong. Ya kan? Harusnya dimakan. Gitu. Itu namanya simple dari algoritma. Banyak nggak kira-kira dari kita ambil dari studi kasus mie ini, ya, kasus dari mie, menurut kalian ada lagi nggak sih contoh-contoh lain di kehidupan kita tentang algoritma kira-kira dari contoh mie? Ada apa lagi nggak menurut kalian? Oke, mana? Coba boleh on mic ya teman-teman ya. Jadi kira-kira menurut kalian selain mie, apa lagi sih contoh di kehidupan nyata yang berkaitan dengan algoritma? Ada yang mau jawab? Ada yang mau kasih contoh kira-kira? Coba Alfi deh, Alfi. Ada lagi nggak, Vi? Kira-kira selain mie nih di kehidupan nyata? Apa Kak? Ya, contoh dari algoritma selain mie, bikin mie ada apa lagi? Bikin teh Kak. Nah, ya betul. Bikin teh juga termasuk ya, guys. Banyak ya. Sebenarnya banyak sih. Kalau kalian lihat contoh kayak gini. Bangun tidur. Pergi ke sekolah deh. Pergi ke sekolah juga termasuk algoritma nggak? Iya, termasuk. Pertama kalian ngapain? Bangun. Ya kali kalian nggak bangun kan? Kedua, ngapain lagi? Mandi. Masa ke sekolah nggak mandi? Ya kan? Terus yang ketiga, siapin apa? Siapin baju. Ya kali nggak pakai baju, ya kan? Terus abis itu ngapain lagi?
OTW, ya kan? Kita jalan, misalkan jalan kaki atau naik motor atau naik Gojek segala macam untuk nyampe ke sekolah. Tujuannya apa? Sekolah, gitu. Jadi itu namanya algoritma. Jadi sebuah urutan dari sebuah tindakan-tindakan yang kita lakuin untuk apa? Untuk sebuah tujuan. Jadi kalau ditanya contoh dari algoritma itu apa? Ya kalian udah pasti bisa jawab ya. Bikin mie, bikin teh, ke sekolah itu juga udah termasuk urutan dari algoritma. Gitu. Mengenai algoritma nih. Ada yang mau ditanya nggak kira-kira tentang algoritma? Simpelnya kayak gitu. Oke, paham? Ada yang masih bingung tentang algoritma? Apa itu algoritma? Ini paham nih, berarti. Oke. Jadi kalau itu ini contoh algoritma sih seperti ini sih ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai bingung karena kalau bahas ngajar apa namanya pemrograman itu basically algoritma ini yang harus kalian pahami ya. Gitu. Kayak ada yang mau ditanyain nggak kira-kira tentang algoritma? Nggak ada? Oke. Berarti aku lanjut lagi ya. Hmm, Oke. Pada sebuah algoritma yang baik nih, propertinya semua tindakan yang dibutuhkan sudah termasuk algoritma. Kenapa? Pelaku tidak pernah mengambil inisiatif dan hanya melaksanakan apa yang dikatakan kepada mereka. Nah, kalau kita ngomongin yang pertama, teman-teman, ini adalah salah satu prinsip dari komputer. Benar nggak? Semua tindakan yang dibutuhkan sudah termasuk ke dalam algoritma atau sebuah urutan. Kenapa aku tadi sebut ke dalam komputer untuk yang poin yang ini? Komputer itu adalah algoritma. Kenapa aku bisa sebut seperti itu? Karena proses kalian membuka komputer, ya kan? Itu kan algoritma. Bener nggak? Kalian harus nyalain dulu power on-nya, ya kan? Bahkan sebelum itu kalian juga harus colokin dulu ke listrik, ya kan? Baru nyalain on off-nya. Baru setelah itu kebuka laptopnya, ya kan? Tampilannya sudah kelihatan. Nah, tinggal kalian mau buka apa nih? Buka aplikasi apa? Nah, itu kan ada tujuannya. Ada sebuah tindakan yang dilakuin secara berurutan. Nggak mungkin dong tiba-tiba aku mau nyalain komputer aku, tapi belum aku colokin. Ya nggak bakal nyala komputernya. Kecuali laptop. Kalau laptop mungkin iya, ada baterainya. Tapi kalau komputer kan nggak. Harus dicolok dulu ke listrik. Gitu. Makanya di sini pelaku tidak pernah mengambil inisiatif dan hanya melaksanakan apa yang dikatakan kepada mereka. Pelaku di sini artinya adalah komputer. Nah, tadi aku ngambil studi kasus komputer ya. Adalah komputer. Serem nggak sih kalau komputer tiba-tiba nyala? Nggak mungkin kan? Masa iya komputer tiba-tiba nyala gitu kan? Makanya kan tidak pernah mengambil inisiatif dan hanya melaksanakan apa yang mereka katakan ya. Ini aku agak menyederhanakan kalimat ini ya. Jadi kalian jangan pusing ya. Kalau ini kalimatnya dari translate dari eh, apa Inggris jadi agak mungkin agak bingung ya dibacanya. Gitu, teman-teman. Ya itu tentang algoritma sih simpelnya. Oke. Kira-kira di sini bisa nggak sebuah komputer melaksanakan kumpulan tindakan kayak gini? Kalikan 3 dengan 12, kalikan 10 dengan 45. Jumlahkan semuanya. Cetak kayak gini, katanya kayak gini. Ya dia nggak bisa. Jadi kita eh, ketika komputer ingin melakukan hal-hal kayak gini, tulisannya kayak gini, terus kita mau kalikan 3 dengan 12, ya, kita harus menggunakan perintah gitu. Karena komputer itu nggak akan bisa apa ya memahami kita teman-teman. Justru kita yang harus kasih tahu nih ke komputer kayak gitu. Nah, ada perintah dalam bahasa Latin, ada perintah mana yang harus dilakukan pertama gitu kan. Ada apa sih yang harus kita tambahin? Terus apakah kayak gini nih, cetak ya, total do amount juga termasuk sebuah perintah. Nah, ini semua
komputer nggak akan bisa baca, dia nggak akan tahu guys, ya kan? Mau kalian kasih kayak gini pun juga dia nggak akan tahu. Nah, siapa yang harus menjalankan komputer? Kira-kira? Ya kita sebagai user, ya kan? Itu. Contoh kayak apa ya? Kira-kira ya. Nih, aku buka ini deh. Nih, aku buka course. Nah, komputer tiba-tiba buka course nggak? Enggak kan? Masa iya tiba-tiba buka course? Ya kan? Yang ngakuin siapa? Kita. Kita yang memberikan sebuah perintah. Tolong dong, aku pengen buka ini. Ya udah, kita ketikin ini, akhirnya muncul. Gitu. Ya kan? Jadi komputer nggak bisa melakukan apa-apa kecuali kita perintahkan. Gitu. Itu mengenai tentang algoritma sih, simpel-simpelnya kayak gitu. Nah, kira-kira dari algoritma yang tadi udah Mister bahas ke kalian, ada yang kalian mau tanyain nggak? Atau mungkin masih bingung kira-kira? Nggak apa-apa, guys, ditanya aja. Karena aku nggak mau kalian pusing gitu. Tentang algoritma ada yang mau ditanyain nggak? Nggak ada? Aman ya? Oke. Coba aku tanya nih, salah satu. Oke, Nuha. Aku tanya siapa ya? Hmm, coba Afkar. Algoritma itu apa Afkar tadi? Urutan dari tindakan eh, yang dilakukan untuk tujuan. Pinter, Afkar. Betul. Ya, jadi algoritma adalah sebuah urutan dari sebuah tindakan yang mempunyai tujuan. Pintar, pintar. Oke, berarti udah paham ya algoritma ya. Oke. Nah, kita ngomongin bahasa pemrograman sekarang. Apa sih bahasa pemrograman? Gitu kan. Bahasa pemrograman adalah bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi sama mesin. Jadi, kalian ngomong sama komputer bukan kayak ngomong pakai bahasa Indonesia ya kan, kayak tolong dong komputer bukain aku file manager gitu kan. Tolong dong aku pengen buka Google gitu kan. Ya kalian gak akan bisa ngomong kayak gitu dong sama komputer ya kan. Yang ada disangka nih orang kenapa ngomong sama komputer ya kan. Nah, komputer itu harus kita kasih tahu gitu menggunakan apa, bahasa, bahasanya apa, bahasa pemrograman gitu. Kita harus kasih tahu ke mereka, ke si komputer ini. Aku pengen bikin ini. Ya kalian ketikin, tek 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 muncul. Ya kayak bahasa Inggris lah. Ya kan kalian ngomong sama orang bule tapi pakai bahasa Indonesia emang ngerti? Kan nggak ngerti, ya kan? Nah, kita juga sama. Kalau kita mau ngomong sama komputer ya kita harus pakai bahasa bahasa pemrograman gitu. Nah, program. Program itu adalah suatu algoritma yang ditulis dengan sebuah bahasa pemrograman. Tuh, maksudnya gimana tuh program? Contoh, program. Kita punya program, misalkan kalian tahu ya, Microsoft Office, Microsoft Word ya, tahu ya, membuat ketik-ketik tuh Microsoft Word. Atau enggak, Zoom deh, Zoom, Zoom. Ya. Nah, Zoom ini yang kalian pakai sekarang itu adalah sebuah algoritma. Kok bisa Zoom ini bisa sebuah algoritma? Iya dong. Pertama, kalian ngapain? Buka link dulu tadi kan, aku kasih kirim di WA, di grup. Nah, klik dulu linknya, baru masuk. Setelah masuk, kalian bisa ngapain tuh? Bisa on mic, bisa on cam. Tujuannya apa? Agar kita bisa berkomunikasi bareng-bareng. Nah, itu dari algoritma punyanya Zoom tuh, kayak gitu. Nah, hal-hal kayak gitu menggunakan apa? Bahasa pemrograman. Kok bisa sih kita bisa klik tombol on mic, kita bisa ngomong, kedengeran. Kok bisa sih kita matiin tombol mic-nya, kita nggak bisa ngomong atau di mute. Kok bisa sih kita nyalain kamera, muncul kamera. Kita matiin kamera, kameranya mati. Nah, itu namanya program. Itu udah diprogram sama Zoom-nya, ya kan?
cara dia bisa on mic, cara dia bisa lain-lain itu udah ditulis sama program gitu, teman-teman ya. Jadi program bikin aplikasi kayak gini nggak segampang yang kita kira, guys. Itu susah banget, ya kan? Kalian harus punya algoritma, harus punya alurnya. Ketika dibuka ngapain nih? Gitu. Terus kalian harus inputkan apa yang harus diinputkan, ya kan? Contoh kayak tadi tombol deh, tombol on mic, ya kan? Mungkin kalau yang kemarin di Roblox aku pernah bahas juga sih ya kayak kenapa sih button bisa diklik, ya kan? Kenapa sih muncul ini gitu kan? Nah, itu sama fungsinya sama ya teman-teman. Itu program fungsinya, gitu deh. Terus di sini, ini emang agak banyak ya teman. Jadi teman-teman jangan puyeng. Jadi masih teori-teori dulu sih. Bagaimana kita menulis sebuah program yang bisa dipahami sama komputer? Nah, kita mana sih ini aku? Nah, eh, kita harus mengikuti aturan untuk penggunaan simbol dan perintah dari Python. Iya dong. Kita kalau ngomong pakai bahasa Indonesia harus ada aturan, benar nggak? Ya kan, cara ngomong yang baik, cara yang agak dipahamin sama orang lain. Nah, kita harus punya aturan. Python pun juga sama, harus mempunyai aturannya sendiri. Aturan yang pertama, kalian bisa baca di sini ya. Perintah pertama di sebuah program harus ditulis di awal sebuah baris. Itu yang pertama. Ya. Ini nanti aku akan jelasin deh. Ya, perintah pertama di sebuah program harus ditulis di awal sebuah baris. Maksudnya gini, kita akan bisa mengeksekusi program kalau dari nomor satu, ya kan? Kita nggak bisa mengeksekusi program tiba-tiba dari nomor 9, nggak bisa, ya. Harus dari berurutan dari nomor satu, 2, 3, 4, baru nomor nanti ada nomor 9. Nah, itu maksudnya gitu. Ya, jadi kita harus berurutan nulisnya. Nah, ini di poin nomor 2, aturan urutan. Perintah akan dilaksanakan dengan urutan jika mereka ditulis di bawah satu sama lain. Nanti aku akan jelasin ini. Ini kalau teks pasti kalian nggak paham ya. Terus ada lagi aturan ragam kode. Di Python, huruf kecil dengan huruf kapital tidak diperbolehkan. Karakter tidak disengaja, bahkan spasi atau koma bisa merusak program. Aku akan disclaimer dulu ke kalian. Masalah huruf kecil, huruf besar. Oke? Jadi ketika kalian membuat sebuah program, pastikan huruf kecil, huruf besarnya kalian lihat. Oke? Dan spasi. Ya, spasi juga kalian harus perhatikan. Bahkan koma pun juga harus kalian perhatikan. Karena mungkin bedanya sama Roblox yang kemarin, itu masih simple. Kalau di Python itu jauh lebih sensitif. Gitu. Teman-teman, ini aturan-aturan ini nanti aku akan jelasin lagi. Nanti di codingannya ya. Hmm. Nah, di sini ada kesimpulan nih. Kalian ada ini nggak sih? Handbook? Belum. Oh, nggak ada ya? Kesimpulan, Python adalah bahasa pemrograman yang terkenal. Tadi udah kita bahas. Program adalah algoritma yang ditulis dengan bahasa pemrograman. Tadi kita juga udah bahas. Untuk penulis pemrograman yang bekerja, kamu harus mengikuti aturan-aturan tadi juga kita udah bahas. Oke, sampai di sini kira-kira ada pertanyaan nggak dari kalian? Nggak apa-apa guys, tanyain aja. Kalau nggak paham, tanya. Ada pertanyaan? Nggak ada? Afkar, paham? Mahes, paham? Alfi, Amnaya, Olivia, Nuha, Natali, Akmal, Avandi. Paham ya? Udah mulai pusing nggak? Pusing nggak kira-kira? Nggak kan? Aman ya? Oke. Oke, aku akan ngomongin masalah di ini dulu ya. Nah, kita kalau ngomongin platform dulu deh. Jadi di platform itu ya, ini aku akan jelasin. Jadi ada namanya course ya. Nah, kalau course ini kita udah tahu ya, ini isinya adalah ya course kita lah.
Nah, terus ada laboratori. Nah, laboratori ini apa? Laboratori ini adalah project kalian. Jadi kalian boleh masukin project-project kalian nanti di sini. Di laboratori ini. Tinggal klik project aja sih itu. Misalkan Python. Tinggal apa, tinggal ditulis aja nanti. Modul-modulnya. Kayak gitu. Terus ada apa lagi? Nah, ada tanda bintang. Mana tuh? Nah, di sini ada tanda bintang. Nah, tanda bintang ini adalah tugas tambahan. Ya, yang kalian harus juga kerjakan. Gitu. Ini tanda pindah ada tugas tambahan, teman-teman. Dan di setiap tugas, kalian juga wajib mengerjakan. Terus di dalam course itu, jadi kalian nggak usah download yang lain ya. Tapi kalau kalian mau download, silakan ya. Kalian boleh download namanya tuh VS Code. Jadi buat Python juga bisa di VS Code. Nah, mungkin nanti kakak bakal kasih tahu ininya sih. Link buat download Python ya. Ini kan VS Code. Terus ada lagi Python. Jadi kalau kalian mau coba di komputer kalian ya teman-teman, jadi bisa di download dulu gitu. Cuman untuk kedepannya sih kita nggak akan pakai yang third party sih. Kita bakal pakai dari course. Nah, aku akan jelasin lagi di sini. Jadi aku sana ya. Nah, oke, kelihatan kan ya? Fotonya kelihatan. Nah, di sini misalkan kalian mau menjalankan sebuah program itu pasti pakai play ya kan. Terus cek program kayak gini, apakah programnya benar atau enggak gitu ya. Di sini ada buku latihan nih, kalau kalian klik area hasil program kayak gitu sih. Ini yang dari apa, dari course ya teman-teman. Itu ada di nomor berapa ya? Oke, banyak banget ini. Nomor, nanti aku akan kasih kalian tugas. Nah, ini kalau mau menyimpan program, jika mau kamu bisa menyimpan program tersebut dengan teman grup. Ya, itu dari gambaran fungsional buat platform aja sih. Oke, guys. Tadi udah aku jelasin tentang basic dari pemrograman terus algoritma ya. Nah, sekarang kita coba masuk ke dalam course ya. Udah dibuka belum semuanya? Course-course-nya? Sudah ya? Ah, udah ya. Oke. Nah, oke. Di sini kita perkenalan ini ya, yang bahas penggunaan Python. Nah, ini kalau kalian misalkan mau apa namanya kayak catatannya itu ada di sini ya, di teori print data. Ini isinya catatan yang tadi tuh, teman-teman. Ya kayak Python itu apa, bahasa pemrograman itu apa, program itu apa. Nah, ini ada di sini tuh, teman-teman. Nanti aku akan bahas tentang apa itu print. Mhm. Sebenarnya sih udah ya gampang lah kita bahas print. Hmm. Nah, kita coba lihat di nomor satu dulu nih, teman-teman. Ya, di orientasi program. Oke. Nah, di sini kita coba kerjain bareng-bareng dulu deh, teman-teman ya. Oke, tandai apa yang bisa digunakan dengan Python. Bisa ada lebih dari satu jawaban yang benar. Nah, menurut kalian mengot mengotomatis apa nih? Mengotomatiskan proses rutin sebagai contoh kalkulasi dia apakah benar? Ini tadi yang udah kita bahas ya. Kira-kira Python itu bisa digunain buat apa sih? Ada yang tahu? Mana suaranya? Nomor satu, ada yang bisa jawab? Oke, kita bahas bareng-bareng deh. Coba kita coba-coba dulu deh. Ya, Python membuat aplikasi internet tadi bisa nggak kira-kira menurut kalian? Aplikasi internet. Mana nih suaranya? Bisa, Oh, apa? Jawab aja. Ya, Afkar? bisa. Bisa. Memprogram logika permainan? Bisa. Membuat website? Bisa juga. Bisa.
Membuat robot Bisa. bisa. Terus yang atas nih kalkulasi bisa nggak kira-kira? Tahu nggak sih kalkulasi itu apa? Kalkulasi itu apa ya? Kayak perhitungan gitu loh. Bisa. Coba kita cek ke semuanya nih, bisa nggak ya? Oke, benar. Berarti semuanya bisa. Ini kalian wajib kerjain ya. Kerjain juga. Maksudnya kita bareng-bareng ngerjainnya. Oke, jadi Python itu semuanya yang ada di sini tuh bisa, teman-teman. Jadi membuat sebuah apa namanya tuh hitung-hitungan bisa, aplikasi juga bisa, website bisa, bahkan bikin robot juga bisa. Kalau kalian tahu Arduino Uno itu kan pakai Python juga, itu bisa tuh. Banyak sih turunannya. Eh, Ya, Akmal, kenapa? enggak Kak. Oh, enggak. Oke. Oke, yang nomor dua. Ada yang mau bantuin aku? Cocokkan nama aturan dengan artinya. Satu nama adalah tambahan. Tadi aturan awal. Ayo, masih ingat Kak tadi? Aturan awal. Yang mana nih kira-kira? Perintah pertama ditulis di awal sebuah baris, Kak. Ah, pintar, Olivia. Bagus. Terus ini, perintah akan dilaksanakan sesuai dengan urutan. Itu yang mana tuh? Aturan urutan. Pintar, Afkar. Yang terakhir, huruf kapital. Dia bisa diubah. Apa tuh? Aturan ragam kode, Kak. Pintar, Olivia. Oke, good ya. Nice. Aturan awal, perintah pertama ditulis sebuah baris, aturan urutan, ya udah. Kan ada tulisannya tuh dengan urutan. Dan ragam kode huruf kapital. Good, good. Nah, nih ada disclaimer dulu nih sebelum kita lanjut ya. Pentingnya kemampuan mengetik cepat. Nah, jadi teman-teman wajib banget hukumnya belajar ngetik, jangan tipe. Oke? Nggak apa-apa, nggak usah cepet nggak apa-apa, tapi jangan tipe. Oke? Jadi belajar mulai dari sekarang kita ngetik, kalau bisa jangan tipe gitu. Karena kalau tipe ya udah error gitu kan. Jadi itu nggak usah ngomongin cepet deh. Nggak apa-apa, nggak usah cepet nggak apa-apa. Yang penting jangan tipe gitu ya. Nah, kita lanjut lagi deh. Nah, kalian boleh silakan kerjain soal ini. Ini soalnya ngetik doang ya. Ngetik doang, guys. Tuh, ngetik. Belajar ngetik cepet. Nah, kalian boleh silakan lakuin dulu. Wajib dikerjain, jangan sampai enggak. Nah, dikerjain yang ini. Ini buat latihan kalian buat ngetik ya cepet ya. Gitu. Nah, ini ada beberapa soal ya. Teman-teman, silakan kalian ketik ya. Secepat apa terserah kalian. Nah, kita ngerjain bareng-bareng kok. Nggak mulai, Afkar. Coba lihat Afkar share screen. Mana? Coba lihat. Kenapa nggak mulai? Mana Afkar? Yang lain mulai? Coba-coba. Yang ketiga. Nah, kamu ketik algo gitu. Bisa nggak? Ketik A coba. A di keyboard. Nggak bisa. Waduh, ngebug ah. Coba di close dulu, terus reload lagi course-nya deh. Ya, di close terus masuk lagi ke dalam course. Ya, kamu reload dulu coba. Ini soal pernah ada yang kayak gini juga nih, tapi bukan Python. Yang lain ada yang kayak gitu nggak? Coba ketik A. Tetap. Coba ini di close dulu deh, Alvar. Ya, di close terus masukin lagi coba. Nah, ya. Nah, oke, coba.
Nggak bisa. Loh, kok aneh? Ini kamu di Google Chrome. Coba di Google Chrome, Afkar. Di Google Chrome, bukannya. Jangan di Mozilla. Yang lain ngetiknya aman nggak? Aman ya? Kalau ada kendala, kasih tahu. Kasihan nanti kalian nggak bisa. Lanjut. Kalian kerjain dulu, nanti sembari nunggu teman-teman dan lain kita lanjut lagi. Coba. Nah, oke. Berarti harus pakai Google Chrome ya, Afkar. Nah, itu masih ada yang tipe. Nah, ayo, coba belajar ngetik cepet. Nah, kayak jadi tujuannya ya ini sih buat nggak belajar ngetik. Nah, pada hari ini kita akan belajar print. Nanti akan aku bahas apa itu print. Print input nanti. Kalau kakak nggak masalah sih kalian ngetik. Kok nggak bisa? Loh, oh gini. Jadi warnanya merah. Oke, jeng jeng. Ada yang sudah selesai? Coba kakak lihat di sini ya. Muhammad Afandi, mana Afandi? Afandi ada? Afandi keluar. Oh, Afandi ada? Mana Afandi? Oh, bingung. Oke, boleh di share screen, Avandi. Aku kasih bantu. Silakan. Yang mana? Yang bingung, Avandi. Boleh on mic ya, kakak bantuin. Bisa share screen lah ya. Yang mana yang bingung? Oh, ini belum kebuka ya. Coba kamu refresh, Avandi. Avan refresh dulu. Di relock dulu ininya. Nah, oke. Coba dikerjain dulu. Nah, itu yang tadi jawabannya apa? Kira-kira. Jawabannya semuanya di checklist itu. Semuanya, semuanya. Yang membuat robot juga. Nah, ya. Kita sampai jam berapa sih? 9 ya. Aku. Nah, itu aturan urutan yang mana? Nah, pintar. Kok urutan itu? Nah, oke, betul. Hmm. Bukan tanda kurung, tapi apa? Ragam kode. Nah, ya kamu ganti. Nah, pintar. Nah, ini mah di skip-skip aja. Itu di yang warna kuning ini, yang di pojok kanan. Ini, Avandi. Nah, ya. Dan next. Nah, dah, tinggal lanjutin untuk ngetik-ngetiknya. Bisa nggak? Nah, bisa kan? Oke. Natali bingung. Yang mana Natali? Boleh share screen, Natali. Yang mana? Coba. Share screen aja. Oh, yang ini. Ini nanti, nanti, nanti. Nanti aku bahas. Kamu udah sampai situ aja. Itu nanti, nanti ya. Nanti aku jelasin. Oke? Yang penting tadi yang ketik pun udah. Itu di enter. Avandi. Nah, ya, sip. Udah ya. Kalian kerjain dulu sembari aku cek. Kita bareng-bareng kok. Tenang, tenang.
Cukup nggak ya waktunya ya? Cukup. Oh, ini udah Kak, dikerjain aja kok nih, yang Kak. aku nggak bisa sih, Kak? Apa yang nggak bisa tuh, Alfi? Ntar, Kak. Ini, Kak, nggak bisa. Nggak bisa di enter. Coba dihapus, hapus dulu. Nggak bisa dihapus, Delete, Kak. delete nggak bisa. Itu nomor berapa sih? Nomor bintang. Nomor bintang, Kak, yang bintang pertama. Bintang ya. Bentar, bentar, aku coba cek dulu. Oh, itu kayaknya P-nya P kecil deh. Alfi, Tapi nggak bisa coba. dihapus, Kak. Bisa dihapus. Coba di refresh. Di refresh aja coba. Nah, ngetik lagi. Nah, coba. Eh, dari Soalnya itu awal. ada huruf. Iya, dari awal. Itu ada huruf kecil gitu. Oh iya, Kak, ya udah. Iya, P-nya P besar itu, Python. Ya. Oke. Soalnya aja harus. Ya, ya kayak biar kayak waktu Roblox sih. Huruf kecil, huruf gede. Ya, kalian tuntasin dulu sampai sini ya. Nah, nanti di sini aku akan jelasin lagi tentang uh, Python ya. Oke, Avandi, bagaimana? Bisa ya? Ngetiknya ya? Aman ya? Ya, kita tungguin teman-temannya dulu. Kalau ada keluhan, tanyain ya. Oke, udah semuanya ya. Oke, aku bakal jelasin dulu yang ini. Nah, ini adalah salah satu bahan, apa namanya? Ya, pemrograman lah ya. Nah, cara ngerjain yang ini tuh bagaimana, ya kan? Nah, cukup kalian play aja. Cukup kalian play. Nah, dia akan muncul kan di sini. Nah, kenapa bisa muncul di sini? Ada yang tahu nggak kenapa? Kenapa bisa muncul di output ini namanya output ya? Alasannya kenapa? Print, pinter, Afgan. Ya, betul. Alasannya karena print. Jadi, ketika kalian ingin memunculkan sebuah teks atau apapun itu, kalian harus menggunakan print. Nah, print, jadi gini, print, ini sih, nah, print dalam kurung, nah, petik dua. Nah, baru aku, nah gini, baru coba di play. Nah, muncul kan aku adalah Alif. Tuh. Gitu, teman-teman ya. Jadi, print itu artinya adalah mencetak. Cara penggunaannya adalah print. Jadi kalau kalian ketik ketik juga, dia udah muncul tuh print ya dalam kurung ketik dua dan isiin nama kalian. Itu untuk mencetak print. Paham nggak kira-kira? Ada pertanyaan dari sini sampai sini dari kalian? Nah, kalau itu kalian coba play aja. Nih di kan ada play. Nah, di play coba. Nah, bisa ya? Semuanya ya. Di play ya. Coba Alfi, Alfi udah belum? Oh, belum ya. Akmal, nah coba Akmal di play. Avandi juga tinggal diklik aja. Nah, sembari kalian nyoba juga tuh. Coba misalkan, halo semuanya. Tuh. Kita play. Tuh ada kan? Halo semuanya. Nah, kayak gitu. Itu untuk mencetak, teman-teman. Ya, gimana? Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada?
Nah, jadi ini sebenarnya fungsinya aku checklistin. Jadi kalau tadi Natali nanya, ini kenapa? Aku belum checklist. Ya, aku checklist dulu. Nah, kalian cuma cukup play aja sambil dicoba-coba boleh, silahkan. Nah, aku checklist dulu. Apa lagi? Oh, ada ya. Nah, ini checklist. Aku checklist. Oke. Oke, sip. Dah, seperti itu caranya. Oh, Avandi ya. Avandi yang mana? Aku checklist dulu. I'm so sick, Pak. Nah, oke, gitu caranya. Alfi gimana Alfi? Bisa ngetiknya? Aman kan? Oke, aman ya. Nah, oke, jadi itu kegunaannya, guys. Print kayak gitu kegunaannya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini tandai pernyataan yang benar tentang algoritma. Tadi kita udah bahas algoritma. Algoritma harus tulis dengan suatu bahasa pemrograman, benar nggak? Kira-kira mana nih suaranya? Ayo, benar, Natali. Oke. Tindakan dilaksanakan dengan sesuai urutan, benar nggak? Benar ya? Benar, Kak. Algoritma dan program adalah satu dan sama. Benar tidak? Benar, Mahes? Salah. 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 Yakin? Ya, Oke, mantap. Algoritma adalah urutan dari tindakan-tindakan untuk meraih tujuan. Benar nggak? Benar. Pelaku dari algoritma tidak tahu cara menebak atau berimajinasi. Ini benar apa enggak? Salah ya? Ini benar salah. Pelaku algoritma hanya bisa sebagai suatu program yang spesial. Ini juga kurang benar ya teman-teman ya. Salah juga. Jadi jawaban yang benar adalah ada tiga. Ya. Ada algoritma harus ditulis dengan satu bahasa pemrograman dan ini. Nah, jadi jawabannya ada salah. Kurang satu. Oh, Akmal. Tadi dulu. Akmal. Udah aku checklist kok di sini. Oh iya, ini Avandi ya aku belum. Udah kok. Udah aku checklist. Udah. Udah kakak checklist. Ntar ada yang salah guys. Algoritma adalah urutan dari tindakan tuh benar ya kan? Dari tujuan. Terus pelaku dari algoritma. Nah, nih pelaku dari algoritma tidak tahu. Nah, yang ini guys, ini benar ya. Pelaku dari algoritma kan tidak tahu cara menebak atau berimajinasi. Iya, ini benar. Sama satu lagi yang ini dong. Satu adalah situs yang suatu bahasa pemrograman. Oh, ada tiga doang guys. Ternyata jawabannya tiga doang. Jadi tindakan dilaksanakan sesuai dengan urutan yang ditentukan. Terus algoritma adalah urutan dari tindakan-tindakan untuk meraih suatu tujuan. Sama satu lagi, pelaku dari algoritma tidak tahu cara menebak atau berimajinasi. Ini jawabannya yang ini ya, teman-teman ya. Tadi aku ada yang salah berarti. Nah, ini jawab answer. Oke. Udah? Yang tadi udah dijawab? Aku sembari ngecek juga soalnya. Nah, ya. Jadi yang tadi itu sebelumnya itu jawabannya ini ya, teman-teman ya. Terus yang terakhir, tandai pernyataan yang benar tentang program dari level sebelumnya. Pernyataan yang benar tentang program dari level sebelumnya. Oke, program ini melakukan tiga tindakan. Tadi benar ya, ada awal, urutan, sama ada kode. Kode apa tadi aku lupa tuh. Kode itu ya, kode program. Terus
Program ini berjalan tanpa berhenti. Benar nggak kira-kira? Enggak ya. Kecuali kalau kalian kena looping baru. Tapi sebenarnya enggak kan? Ya. Program tersebut mencetak kata-kata yang tulis dalam kurung. Nah, tadi benar ya yang kita tadi ngomongin print. Jadi print dalam kurung tanda petik. Kata print digunakan untuk mencetak kata-kata. Ini juga benar. Nah, tapi kecuali yang ini. Program ini berjalan tanpa henti. Enggak kan? Emang tadi kita ngetikin print programnya jalan-jalan gitu. Enggak kan? Jadi jawabannya ada tiga ya, teman-teman ya. Seperti ini. Oke? Ya, selesai. Gimana? Eh, ada pertanyaan sama sini? Akmal. Oh, Akmal ada yang salah, Akmal. Oh, Akmal ini Akmal. Sini kakak bantuin. Akmal yang ini kamu jawabannya adalah... Nah, ini Akmal. Buat Akmal. Tadi ada yang salah ya kamu ya? Ini jawaban yang benar, Akmal. Pelaku dari algoritma tidak tahu cara menebak atau berimajinasi dan tindakan yang sesuai dengan urutan yang ditentukan. Ini ya, Akmal ya, jawabannya ya. Yang nomor tadi yang kamu salah itu. Nah, aku ngecek biar kalian hijau semua. Ada yang mau nanya nggak kira-kira? Sampai sini ada pertanyaan? Kak, Nggak ada? Nggak ada ya? Oke, kita lanjut lagi. Berarti nomor 2, data output. Oke, di sini kita belajar lagi ya. Kira-kira menurut kalian, aku pengen satu orang yang ngasih tahu aku. Untuk yang pertama, bener nggak? Nih, yang ini bener atau nggak? Kira-kira. Ayo, error. Bener nggak? Aku pengen coba kalian lihat. Jawabannya benar atau tidak? Error nggak kira-kira menurut kalian kalau yang ini? Error, Kak. Error. Error. Kenapa Hmm. error? Itu tanda kurungnya ada dua itu Kurungnya di dua. Tanda kurang ya, pintar. Betul. Ini salah ya. Nah, gitu tuh, Kurang itu. pintar. Oke, ini salah. Yang ini, benar nggak? Error semua, enggak error semua. Ada yang benar. Nah, yang ini nggak ada tanda kurungnya. Ayo, error nggak kira-kira? Coba. Kalau tadi menurut kalian ada tanda kurungnya itu error. Oke. Nah, sekarang nggak ada tanda kurung. Error nggak menurut kamu? Menurut kalian? Ayo, jangan pusing. Gimana? Apa, error, Kak, Alfi? itu nggak ada tanda kutipnya. Kalau nggak ada tanda kutip. Pintar. Bagus. Ini error. Pintar. Iya, betul Olivia juga pintar ya. Nggak ada tanda petik ya. Salah. Nah, kalau yang nomor 3. Ini gampang banget nih. Error nggak? Error. Error. Error lah. Ini jelas banget ya. Jelas banget. Nah, nomor 2 sama nomor 2 error nggak nih kira-kira? Nomor 2. Yang kedua. Bisa bekerja. Kenapa bisa bekerja? Kasih tahu aku. Afkar. Kenapa? Nggak tahu ada yang nebak. Ya itu benar, benar tuh, benar. Kalian tahu. Gini, nggak error adalah pertama, dia punya tanda petik, koma, ada desimal. Nah, ada desimal. Terus ada tanda petik lagi, ada desimal. Desimal lagi, apa angka itu nggak error, guys. Ya, itu tidak error. Yang benar, ntar dibohongin lagi. Coba kita buktiin. Kita copy deh. Nah, bisa di copy kan? Copy. Coba kita buktiin di tempat yang tadi. Di tempat yang, nah yang ini. Ini aku hapus masih. Kita buktiin ya. Error nggak sih? Nah, bener nggak aku masukin tadi? Bener ya? Tadi mana sih? Ini.
Sebentar. Hmm. Ini aku harus double-double dulu nih. Ini. Iya, tadi dulu. Mana ya? Tadi yang ini. Oh, ini. Aku kelebihan satu. Nah, oke, kita coba lihat ya. Nah, dia bisa ke input. Kenapa? Kan harus pakai tanda petik, Kak. Kok bisa sih angka? Iya, angka itu bisa di print. Bisa. Angka tidak termasuk apa-apa. Ya, mau kita nggak pakai tanda petik pun juga bisa. Tuh. Terus kalau misalkan aku pengen nulis tapi nggak pakai tanda petik, error. Sampai sini udah mulai kelihatan nggak logikanya? Berarti kalau print itu nggak boleh pakai, apakah harus pakai tanda petik? Wajib nggak kira-kira? Menurut kalian, wajib atau tidak pakai tanda petik? Salah, tergantung. Pilihannya tergantung. Kalau kamu mau menuliskan angka tok, angka aja, mau itu desimal atau bilangan bulat, angka aja, itu bisa. Yang nggak bisa adalah ketika menuliskan sebuah huruf atau kalimat. Pokoknya yang huruf abjad lah ya. Dia itu wajib pakai tanda petik. Gitu. Wah, kan tadi aku pencet answer salah. Masa sih? Ada lagi. Gitu ya. Ini mengenai tanda petik. Berarti tanda yang ini benar ya. Nah, terakhir yang ini. Ini harusnya benar juga kok. Nah, benar kok. Nuha. Yang kedua, yang terakhir ini juga benar ya. Karena dia pakai tanda petik. Walaupun ada desimal, ya, ketika dimasukin ke dalam tanda petik, nilainya benar, tetap benar. Itu namanya adalah string. Nanti kita akan bahas string di next pertemuan. Ini namanya adalah string. Nanti aku akan bahas. Gitu, ya. Jadi gitu. Jadi kalau ditanya apakah print itu bisa mengaktifkan apakah wajib kalau pakai print itu pakai tanda petik? Jawabannya tergantung. Kalau pakainya eh, angka, angka tok ya, angka aja itu nggak akan error ya. Tapi kalau misalkan abjad nggak pakai tanda petik itu udah pasti error. Mencetak satu string panjang, mencetak satu string panjang jadi nggak error. Maksudnya gimana tuh? Mencetak satu string panjang. Kalau iya, kalau satu string, pokoknya string itu adalah tanda petik. Mau sepanjang apapun, mau kalian pakai simbol apapun, nggak harus abjad. Mau pakai ini, mau pakai angka, mau pakai simbol yang lain, persen. Asalkan dia di dalam string atau dia di dalam tanda kutip, tetap bisa gitu. Gitu ya. Paham nggak sampai sini? Jangan pusing ya. Kalau ada yang dibingungin, langsung tanyain aja ke kakak. Paham nggak kira-kira? Paham, paham ya. Oke. Oke, kita lanjut lagi nomor 2. Nah, nomor 2 kalian boleh ketikin lagi tuh. Oh, Avandi ketinggalan. Yang mana Avandi? Sorry, aku tadi nggak baca chat soalnya. Yang mana? Aku bisa ulangin nggak? Semuanya. Banyak banget semuanya. eh aku bahas yang tadi aja deh. Yang ini dulu ya, aku bahas ya. Oh, tadi padam. Aku bahas yang ini dulu deh. Yang ini aja ya, Avandi ya. Oh, nanti aku akan bahas lagi, Natali. Nih, jadi Avandi, perhatikan dulu. Jadi, ketika kamu ingin menuliskan sebuah print, gitu kan. Nah, print kayak tadi ya, aku udah tulis tuh print. Nah, kalau abjad itu wajib pakai tanda petik. Pokoknya abjad apapun itu, mau itu abjad,
mau itu simbol, ya, simbol dan lain-lain, itu hukumnya wajib pakai tanda petik. Aduh, jelek banget sih. Wajib pakai tanda petik ya, gitu. Kecuali angka. Kalau angka itu nggak usah pakai tanda petik, bisa. Gitu. Itu doang sih bedanya. Makanya kan di sini ada apa namanya? Ada kalimat atau kata, tapi dia dibungkus pakai tanda petik. Dia nggak error. Nah, tapi kalau dia cuma pakai apa namanya? Koma, ya. Koma itu kan di bahasa pemrograman itu kan titik ya, 1,0. Itu artinya 1,0. Itu dia nggak error. Yang penting ketika setelah string nih atau setelah tanda petik pakai koma gitu. Jadi jangan sampai kayak gini. Jadi kalian harus benar-benar perhatiin ya. Jangan sampai ketika kalian mau bikin tulisan, nah, alif, gitu kan. Nah, ini bisa, nggak bisa. Loh, kok nggak bisa sih Kak? Kan padahal kan udah bener nih. Namanya ditulis pakai tanda petik, terus udah pakai angka. Kenapa nggak bisa? Alasannya apa? Ada yang tahu nggak? Kenapa bad input? Ada yang tahu alasannya? Kan udah Nggak ada bener. komanya, Kak. Pinter, Alfi. Pinter, Olivia, Afkar pinter. Nggak ada kok. Nah, jadi kalau mau menuliskan sebuah apa namanya abjad itu wajib pakai string. Lalu kalau mau menuliskan setelahnya itu ada angka wajib pakai koma gitu. Kalau kita kasih koma, kita play. Nah, dia bisa. Tapi komanya kepencet. Tapi komanya nggak akan kehitung ya, nggak akan kehitung karena dia cuman ngasih tahu setelah string ada integer. Nah, ini namanya integer. Angka itu namanya int atau integer. Ini namanya string. Wah, bingung nggak? Ini jangan pusing dulu ya. Ini aku cuma ngasih just info aja. Nanti apa aku akan jelasin lagi kok. Nah, ini namanya integer string. Ini yang dinamakan tipe data. Nanti kita akan bahas kok tipe data. Nah, gitu deh. Dah, gitu ya. Apa? Tadi Effendi, Avandi, Avan, gitu dulu. Oke, kita lanjut dulu deh, teman-teman ya. Takut waktunya kurang. Ini tadi nomor 2 diketik ya. Ini ketik doang kok. Kayak tadi caranya sama. Tinggal kalian ketik aja. Oh, udah. Oke, ya. Ini tadi kayak gini aja ya. Oh, nggak bisa. Nah, nomor 3 masih bingung. Oke, kita bahas nomor 3 sekarang. Nah, kalau nomor tiga yang ini, Avandi, benar nggak? Yang ini kan? Kalau yang ini, nah, guys, perhatikan di sini. Ada tadi kan kita awal-awal kita pakainya petik 1 ya. Di sini ada petik 2. Ada bedanya nggak ketika outputnya keluar? Nggak ada. Yang ada bedanya. Jadi bisa menggunakan petik 1, bisa juga menggunakan petik 2. Cuman di saat suatu ada kondisi, ada bedanya. Itu nanti mungkin aku akan jelasin lagi kalau ada kesempatannya. Gitu. Kalau ada kondisi apa-apa, itu membedakan petik 1 dan petik 2. Cuman kalau untuk just print aja, untuk hanya print aja, itu nggak ada bedanya, sama. Nah, tadi aku mau ngomongin tentang aturan awal. Aturan awal itu dan aturan kedua itu sama, berurutan, ya kan? Dan yang dieksekusi adalah yang pertama. Dia nggak akan bisa dieksekusi dari yang kedua. Contoh di sini, baris yang pertama adalah pencipta bahasa pemrogram Python adalah Guido van Rossum. Dia akan terus mengeluarkan yang pertama. Tuh. Jadi dia akan eksekusi itu dari nomor 1, 2, 3. Dia berurutan, berurutan. Dia nggak bisa dieksekusi kayak aku pengen dari nomor 2 langsung 1. Itu nggak bisa. Oke, paham ya? Simpelnya kayak gitu. Makanya ketika nomor satunya ini ya dia hasilnya bakal ini. Nomor duanya ini hasilnya bakal ini. Kayak gitu teman-teman.
Jadi harus berurutan. Itu nomor 3. Cuman di itu aja sih jelasin masalah petik aja. Takutnya nanti kalian nanya, Kak, itu kan petik satu, petik dua bedanya apa? Nah, oke nomor 3. Nomor 3. Sudah. Nomor 4. Nomor 4 kita play. Bisa. Kalian di sini ada yang error ya? Di sini ya. Nomor 4. Oh, aku udah bener. Oh ya, sorry, sorry. Aku udah bener kok. Nah, kalau kalian misalkan belum bener, belum selesai ya kan? Kalau ini kan misalnya udah ngerjain ya. Coba lihat di sini ya. Ini soal aslinya mana sih? Aku aku nggak ada deh. Bentar, bentar. Nomor 3 masih bingung ya? Oke, aku jelasin dulu. Tuh punya kakak udah aku kerjain. Dan aku cari dulu yang belum dikerjain. Kok Roblox sih? Ya Allah. Mana sih? Sunday, Sunday ini. Sorry guys. Ntar, aku coba lihat yang... Nah, ini dia. Kok ini? Bukan, Bang. Bentar ya. Tadi yang mana ya? Satu, dua. Nah, oke. Tadi ya nomor 4. Nah, oke. Di sini kalian perhatikan dulu. Ada penjelasan di sini ya. Kalau aku play, dia error. Nah, baca errornya yang mana? Ya. Errornya ada di nomor 2. 2.0. Nah, di sini yang paling simpel yang harus kalian lakuin adalah bahwasannya di Python itu wajib banget lihat garis. Ini garisnya salah. Dia mencong gini kan tuh. Nah, Python itu sensitif banget teman-teman. Kalian kena spasi satu aja itu udah error. Oke? Kayak gini, ini kan spasi ya. Tuh. Nah, kalian giniin aja. Masih error, Kak. Hapus. Hapus. Kita sejajarkan. Nah, kita sejajarkan seperti ini printnya ya. Nah, oke. Ketika printnya udah disejajarkan kayak gini, coba kita play. Berhasil. Jadi, print itu nggak boleh kena spasi. Nah, lo makin pusing nggak? Jadi, print itu nggak boleh kena spasi. Ya, harus datar. Tuh datar kayak gini. Coba, silahkan ikutin. Terus di play. Berhasil nggak? Jadi itu ya, print itu nggak boleh kena spasi. Ya, misalkan spasi print. Nah, ini salah nih. Dia harus sejajar. Sejajar gitu. Kak, yang aku nggak bisa, Kak. Nggak bisa, Alfi. Share. Coba share screen, Alfi. Kakak lihat. Ini, Kak. Yang ini. Ini nomor berapa, Alfi? Nomor 3. Coba Orientasi data klik output. klik ini tuh, klik ini. Nah, Oke. play. Gini. Oh iya. Terus di checklist. Mas, cek ini. Nah, Oke, nah, Kak. tadi belum di checklist. Nah, ada. Oke. Lakuin yang ini. Tadi aku jelasin apa tuh tadi? Tadi harusnya itu digeser ke sini. Nah, digeser ya, Alfi ya. Dia harus sejajar printnya. Nah, seperti ini. Dia harus sejajar. Kalau tadi yang nomor 3, teman-teman habis di play di checklist ya, biar nggak lupa ya. Habis di play di checklist. Oke. Itu sih tadi cuma nambahin apa namanya petik doang sih. Jangan lupa di checklist. Kalau yang ini kalian cukup kayak gini aja. Play coba di checklist. Habis itu. Kayak gitu caranya. Jadi jangan lupa di checklist ya. Emang kadang suka keliru sih. Karena nggak terlalu kelihatan ya. Eh, eh. Ada pertanyaan nggak sampai di sini yang print? Nah, kita basic dulu ya. Nah, di play baru di checklist. Kalau gitu ya caranya. Ada yang mau bertanya sampai di sini? Ini kita agak ngaret.
kelebihan sedikit nggak apa-apa ya. Oke, bisa semuanya? Oke, bisa ya. Nomor 4 ya. Nuha, Nuha, bisa Nuha? Nomor 4 Nuha. Mana Nuha? Bisa? Bisa, Kak. Oh, bisa, oke. Di sini masih merah. Udah di checklist belum Nuha? Tadi pas aku checklist, bentar. Udah di Iya, checklist sih. udah. Udah. Udah bisa nomor 5 berarti ya sekarang ya? Tuh nomor 5 belum gue buka. Ah, kok belum? Bener kan sih? Coba lihat. Coba aku lihat tuh. Coba di share screen. Kok aneh? Iya, Avandi. Coba di share screen. Kenapa nggak kebuka? Ap- Coba di checklist. Kok aneh? Coba lihat ininya dibuka. Nuha. Ke atas coba. Scroll ke atas. eh ke bawah, ke bawah. Geser ke bawah. Nah, lah. Kok gitu sih? Sebentar. Ini ada yang... Coba di... Ini diklik lagi deh. Ini diklik lagi. Nah, ya. Coba di play. Play. Terus checklist. Wah, kok aneh? Coba ini deh. Yes, coba. Dari ulang, dari ulang. Iya. Nah, coba dihapus lagi. Kayaknya tadi ada yang... Oke. Nah, oke, hati-hati. Oh, dia sensitif nih. Salah sedikit. Nggak mau dia. Auto ininya. Oke, coba di play. Nah, di checklist. Nah, oke, sip. Berarti tadi ada yang ngebug atau gimana? Kak, kalau Bang Kali, apa tuh Kak? Kalau Bang Kali ngebagi pakai simbol apa? Oh, kalau kali pakai bintang. Kalau bagi pakai tanda miring. Gitu ya. Oke, lanjut lagi. Salah. Buka. Nah, ini. Oke, kita lanjut lagi nomor 5 ya. 6. Iya, sama-sama. 5, 5. Oke, lanjut lagi. Oke. Nah, kalian di sini harus mengetikkan Hello World. Menggunakan apa tadi teman-teman caranya? Kalau kita mau mencetak Hello World, menggunakan print. Print, pintar. Print, dalam kurung, petik. Ini juga harus ngikutin itu ya. Jangan sampai salah. Hello World. Dah, gitu. Dah, kalau udah kayak gini tinggal di play checklist. Lah, dia nggak mau di checklist. Ada yang salah. Oh, W-nya W besar, W kecil. Nah, dah, kayak gitu. Jadi perhatikan nih harus sama ya nih Hello World H-nya besar, Word-nya itu W-nya kecil tuh. Soalnya eh, check automatic checknya ini dia sensitif guys, harus sesuai. Kalau nggak nanti nggak bakal bisa di checklist.
Gitu ya, nomor 5 ya teman-teman ya. Gampang? Oke, Oke, nomor 5 seperti itu. Nah, nomor 6. Oke, nomor 6. Tulislah program yang menghitung gaji developer. Nah, nomor 6 ini dia ya sama sih ya. Oke, nomor 6. Misalkan kita print. Di sini ada, nih kalian baca ya. Satu karyawan dari departemen penjualan mendapatkan $1.350. Ada 12 karyawan di departemen tersebut. Tulislah program yang menunjukkan gaji total dari semua karyawan dengan catatan jumlah gaji karyawan. Terus apa lagi? Oh, 1.350. Berarti $1.350 diapain? Dikali 12. Gitu ya. Nih, ada soal ceritanya juga, guys. Jadi print, udah kan tinggal ikutin aja tuh. Jumlah gaji karyawan, jumlah, oh J-nya besar ya. Jumlah gaji karyawan titik 2. Nah, di belakang sini ya, kayak tadi tuh, di belakang kita kasih koma. Nah, baru kalian taruh tuh 1.350 dikali, karena kan dia bilang ya, jumlah gaji karyawan kan. Berarti kan 1.350 dikali, pakai tanda bintang kalinya, kali 12. Dah, kita play. Nah, nanti hasilnya kayak gini. Kita checklist bisa nggak? Aduh, tidak bisa di checklist. 1350 kali 12 jumlah gaji karyawan. Ini sensitif banget ya. Oh, pakai... Ntar dulu. Apa yang salah? Nah, replay checklist. Nah, kayak gitu. J-nya besar ya. Jumlah gaji karyawan titik 2. Dia harus sensitif guys. Untuk penulisannya. Seperti itu. Oke, gimana yang lain? Bisa? Bisa ya? Natali, Natali bisa nggak? Sama Nuha, nomor 6. Nah, kalau punya siapa nih namanya Natali, Natali ya. Itu petiknya Natali. Petiknya jangan pakai spasi, ya. Nih, jangan kau ini kayak gini maksudnya. Itu ya Natali. Kayak gini, teman-teman. Kayak gitu ya. Oke, bisa? Aku nunggu yang lain dulu nih. Akmal, Alfi, Avandi, Nuha, Avandi, Avandi coba aku lihat Avandi. Avandi. Nah, Avandi, ini jangan di dalam ini Avandi, jangan di dalam petik, tapi di luar petik kayak kayak gini nih. Nah, kayak gitu ya. Coba. Nah, di luar kayak gini, terus petiknya, komanya di luar juga. Nah, koma, ini pakai petik satu. Kalau mau petik satu, petik satu, petik dua, petik dua. Nah, kayak gitu. Kayak gini, siapa namanya? Avandi. Jadi dia harus benar-benar ngikutin persis banget gitu. Kalau salah dia nggak mau, salah spasi aja nggak mau dia. Gitu ya, Avandi. Terus punya siapa lagi nih? Oh, Avandi dong ya. Kayak gini Avandi bentuknya. Oke, bisa.
Oke, teman-teman. Nah, di sini ada beberapa ini ya. Ada beberapa gambar bintang kan. Nah, gambar bintang itu bisa kalian kerjakan di rumah karena waktu kita juga udah selesai ya. Dan tanda bintang itu adalah wajib kalian kerjakan ya, buat tugas di rumah. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyain ke grup atau chat kakak. Oke? Gimana Avandi? Bisa nggak? Coba share screen Avandi, kakak bantuin. Kalau belum bisa. Nah, gitu. Oke. Oke, coba di play. Terus checklist. Nah, kalau dia nggak mau, berarti dia harus pakai petik satu. Avandi. Pakai petik satu. Iya, coba petik satu. Nah, terus ini agak di ini apa namanya? Di Ya, di situnya dihapus satu. Nih. Nah, ya, terus ini ganti juga petik nih. Nah, ganti petik satu juga. Ya, coba. Oke, checklist. Nah, mantap. Oke, good job guys. Thank you. Nah, sebagai soal di rumah buat pelajaran kalian biar kalian makin mantap lagi. Di situ ada gambar bintang kan? Ada banyak ya. Ada banyak. Nah, karena waktu kita kurang nggak cukup nih, nggak cukup. Teman-teman kerjakan di rumah. Nanti akan aku koreksi. Oke? Gitu ya. Kan di sini ada beberapa tanda bintang. Nah, bintang kayak gini. Nah, teman-teman silahkan kerjakan. Nanti kalau ada pertanyaan, langsung tanya aja ke kakak. Karena waktu kita udah habis jamnya. Oke? Dikerjain. Wajib. Nanti akan aku reminder terus. Gitu, teman-teman ya. Oke. Karena udah selesai jam kita sampai jam 9, teman-teman. Apakah ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada. Bener ya? Kalau ada, tanyain, oke? Oke, mungkin sampai sini aja untuk pertemuan kita hari ini. Ya, teman-teman. Jangan lupa dikerjakan ya tanda bintangnya. Karena itu buat latihan kalian juga. Biar kalian makin jago nantinya. Dan aku reminders lagi buat masalah tanda. Ya, tadi benar-benar harus diperhatikan ya. Petik satu, petik dua. Terus huruf kecil, huruf besar. Itu juga harus kalian perhatikan. Oke? Oke, itu baru permulaan. Dan jangan pusing. Dah, mungkin itu aja yang bisa kakak sampaikan untuk hari ini. Thank you banget udah datang dan udah belajar. Ya, jangan nyerah ya. Karena belajar itu pasti bakal lumayan sulit. Yang penting jangan nyerah, oke? Sampai ketemu lagi nanti minggu depan. Thank you semuanya. Bye-bye. Dadah Kak, makasih. Oke, belajar, belajar. Thank you, Dikerjain ya. Pak. Ya, bagus. Dah, kerjain, kerjain.